Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan billah, kita melanjutkan buku detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW. Pasal tentang larangan mencaci dan merendahkan para sahabat Nabi. Ta'rif sahabat. Pengertian sahabat secara syariat: kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa in kana tarfata 'ain wa huwa yu'minu bima jaa'a billahi wa rasulihi summa mata 'ala dhalik. Setiap siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun cuma sekejap mata, ia beriman dengan apa yang datang dari Allah, beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggal dunia dalam keadaan tetap seperti itu, maka ini disebut dengan sahabat. Imam Syafi'i menyebutkan tidak ada satu orang sahabat pun yang munafik. Ma min rajulin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim nifaq. Tidak ada satu orang pun di antara kalangan para sahabat itu yang mereka orang munafik, tidak ada. Karena ta'rif munafik atau ta'rif nifaq, pengertian orang munafik itu idharul islami awil khairi wa ibtal syarri awil ghadabi ala dinil Islam. Maknanya menampakkan keislaman atau kebaikan-kebaikan kepada Islam, lalu menyembunyikan kejelekan atau kebencian terhadap Islam. Ini ta'rif munafik. Dan tidak ada satu orang sahabat pun yang punya sifat seperti ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, fayandurullahu ila qulubil ibadi fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qulub. Lalu Allah melihat kepada hati manusia dan ia mendapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati. Maka Allah memilih mereka sebagai orang-orang yang membela Nabi, memilih mereka sebagai orang-orang yang menemani Nabi dalam kondisi lapang maupun susah. Sehingga barang siapa menganggap bahwa para sahabat itu ada yang munafik, dia telah salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada nabinya, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Wahai Nabi, perangilah olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap tegas
keras kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam, karena tempat tinggal yang pantas bagi mereka adalah neraka jahannam. Tapi ikhwati rahimani wa kita tidak menjumpai Nabi SAW memerangi satu orang sahabat pun, sama sekali tidak. Kemudian ikhwati rahimani wa mungkin sebagian orang berkata, bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang menyebutkan di saat Nabi menyulatkan seorang lelaki, seorang tokoh munafik. Lalu Umar memegang baju Nabi dan berkata, ya Rasulullah, atusalli hadzal munafiq, apa kamu mau mengerjakan salat jenazah kepada orang munafik ini? Atastaghfiru hadzal munafiq, apa kamu mau memohonkan ampunan kepada orang munafik ini? Nabi berkata kepada Umar, saya khawatir manusia menganggap Muhammad berbuat zalim kepada sahabatnya. Sehingga sebagian orang berkata ini menunjukkan bahwa sahabat ada yang munafik. Tidak demikian penjelasan para ulama. Karena setelah itu turun ayat yang melarang Nabi memohonkan ampunan kepada setiap orang munafik. Bahkan berdiri di atas kuburnya saja Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ucapan Nabi ini, yang kata para ulama, dikarenakan kebanyakan manusia tidak mengetahui siapa yang munafik, siapa yang tidak. Orang hanya melihat dohirnya. Dohir orang munafik itu salat. Walaupun Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mereka itu hendak menunaikan salat, mereka berdiri menunaikannya dalam keadaan malas-malasan. Dalam riwayat Imam Ahmad, orang munafik sebagiannya salat pada saf terdepan. Bahkan orang munafik ada yang ikut berperang. Jadi manusianya bisa melihat zahirnya saja. Adapun Nabi diberikan wahyu oleh Allah, siapa munafik, siapa bukan. Dikhawatirkan akan timbul permasalahan dalam tubuh kaum muslimin, maka saat itu Nabi memandang maslahat, beliau menyolatkannya. Tapi setelah itu turun ayat menjelaskan tentang kondisi orang itu adalah munafik. Dan Nabi melarang untuk berdiri memohonkan ampunan kepada orang munafik, siapapun itu. Ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan para sahabat Nabi orang terbaik sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang yang baik dengan orang-orang yang buruk. Mereka adalah orang-orang yang membawa agama ini. Nabi menyebutkan al-anbiya'u lam yurisu dinaran wala dirham, walakinna yurisul ilma. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, dan mereka mewariskan ilmu. Lalu kata Nabi, barang siapa yang mengambil bagian ilmu, dia telah mendapatkan bagian yang besar. Sahabatlah orangnya. Mereka yang mengetahui ayat Al-Quran diturunkan, mereka mengetahui ayat Al-Quran dipraktekkan, mereka mengetahui Nabi berbuat dan mengamalkan apa yang ada pada Al-Quran, maka tidak mungkin mereka menyimpang dari agama ini tanpa diberikan penjelasan oleh Allah dan Rasulnya. Allah telah memuji mereka di dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk mendakwahi manusia ke jalan Allah. Kalian memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan yang munkar. Ibnu Katsir mengatakan ayat ini umum untuk seluruh kaum muslimin, tapi khitab asalnya kepada sahabat. Karena pada hari itu, pada saat itu, pada ayat ini diturunkan, kaum muslimin yang ada di sekeliling Nabi dan yang lebih pantas disebut sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah sahabat Nabi. Sehingga Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang sahih, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku.
Maksudnya yang bertemu dengan Nabi, mengambil langsung ilmu darinya, beragama seperti cara Nabi beragama. Jika mereka keliru, turun ayat yang menegurnya atau Nabi menegur mereka, berarti mereka sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian orang yang datang sesudah para sahabat, yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan murid-muridnya Nabi, bertemu dengan sahabat-sahabatnya Nabi, yakni para tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, kemudian yang sesudahnya. Sehingga Imam Malik menyebutkan, dalil ini menegaskan kepada kita semakin dekat jarak manusia zamannya dengan Nabi semakin baik. Semakin jauh jarak hidupnya manusia dengan Nabi, semakin jauh pula dari kebenaran, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar. Maka dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, yakni masalu ashabi ala ummati kamasalin nujumi, permisalan sahabat-sahabatku di antara umatku itu seperti permisalan bintang-bintang di langit. Bukankah bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedahnya untuk menunjukkan arah. Kita bisa mengetahui arah timur dan barat dengan melihat bintang ini. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, kalau para sahabat ini sudah direndahkan, dihinakan, dicela, apalagi dikafirkan, kita tidak mengerti arah mana menuju surga yang dijelaskan oleh Nabi kita. Orang yang paling paham dengan ucapan Nabi adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan dengan kalimat yang tegas, sayati zamanun min ummati yaqra'ul qur'ana la yujawizu hanazirahum wa yatrakhu al-qur'ana wara'a dhuhurihim yamrukuna min ad-dini kama yamruku as-sahm min ar-ramiyah. Akan datang satu masa di antara umatku membaca Al-Qur'an tidak melewati kerongkongannya. Dia campakkan Quran di balik punggungnya, terlepas dari agama ini seperti anak panah yang lepas dari busur yang tidak mengenai sasarannya. Kalau kita membaca hadis ini, maka kita akan bertanya, siapa orang ini? Apa maksudnya membaca Quran tidak melewati kerongkongannya? Tapi Ibnu Abbas menegaskan dengan berkata, hum haruriyun. Mereka itu disebut dengan haruriyun. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, aku mendatangi mereka, padahal Ali bin Abi Thalib mencegah aku, tapi aku meyakinkan kepadanya Allah sebagai penolong kita. Yani mereka adalah kaum yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah kaum yang mengkafirkan Utsman bin Affan. Mereka adalah kaum yang mengkafirkan kaum muslimin yang bertentangan dengan mereka, yang melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Berarti yang paling mengerti ucapan Nabi adalah para sahabat. Yang lainnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat salah satu quru. Wanita yang haid itu harus menanti masa idahnya dengan kalimat, dengan penyebutan salah satu quru, 3 quru. Kita tidak akan mengerti tafsir apa itu al-quru kalau bukan dari sahabat Nabi. Aisyah pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apa yang dimaksud dengan al-quru? Padahal Abdullah bin Mas'ud ulamanya para sahabat. Maka Aisyah mengatakan, yang dimaksud dengan salah satu quru, masa haidnya. Dia harus menunggu sampai datang 3 kali masa haidnya. Itu jelas bukti bahwa para sahabat seperti bintang di langit. Sehingga Nabi mengatakan, bila bintang-bintang itu telah Allah Subhanahu wa taala jatuhkan keseluruhannya, artinya kalau para sahabat Nabi itu sudah meninggal dunia, kalau para sahabat Nabi sudah mulai diremehkan oleh manusia, maka Allah ingin mensucikan para sahabat Nabi dengan cara mereka semua diwafatkan, kemudian terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bencana. Kalau bintang-bintang itu sudah jatuh ke bumi ini, maka yang terjadi adalah kiamat. Jadi saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlalu banyak kalau kita menyebutkan tentang kemuliaan, pujian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita ingin menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada kaum muslimin terhadap para sahabat, dan ini adalah akidah seorang muslim yang benar, supaya mereka senantiasa mengucapkan kalimat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, berilah ampunan buat kami, dan berikan pula ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu. Kata para ulama tentang kalimat berikan ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu daripada kami, dan jangan kamu jadikan dalam hati kami ada rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Di antaranya Imam Malik menyebutkan yang dimaksud dengan kaum mukminin yang didoakan di sini mereka adalah muhajirin dan ansar. Karena memang ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang mereka, tentang muhajirin dan ansar. Jadi mestinya kita memohonkan ampunan mereka. Datang kepada Imam Ahmad rahimahullah taala sallallahu dan berkata, "Ya Imam, ma ra'yuka al-khilafu baina Muawiyah wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma?" Bagaimana menurut pendapatmu Muawiyah itu berselisih dengan Ali bin Abi Thalib? Maksudnya saat itu yang menjadi khalifah adalah Ali. Muawiyah ketika itu melepaskan baiat. Terjadi perperangan antara Ali dan Muawiyah. Kedua-duanya seorang sahabat. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawaban Imam Ahmad? Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa ma tus'aluna amma ya'malun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu umat yang sudah meninggal dunia, berlalu dari kehidupan dunia. Bagi mereka apa yang telah mereka amalkan. Bagi kalian apa yang sudah kalian amalkan? Apa yang kalian amalkan maksudnya? Mengapa kalian sibuk menanyakan kaum yang telah berlalu, yang sudah sekian banyak Allah memujinya, Nabi memujinya? Kalau kesalahan tidak mungkin, manusia tidak ada yang bersalah. Itu umat yang sudah berlalu. Mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka amalkan. Tapi ketika Allah mengatakan laha ma kasabat, bagi mereka apa yang telah mereka amalkan, kebaikan mereka, kata Imam Ahmad, jika dibandingkan dengan kesalahan mereka seperti lautan, kemudian kesalahan itu seperti tinta yang jatuh di tengah lautan. Allah mengampuni dosa mereka. Sedangkan kalian, apa yang sudah kalian lakukan? Kalau kita membicarakan para sahabat itu Bapak, mestinya kita malu. Kita mengkritik sahabat, sahabat yang dikritik itu orang-orang yang sudah ikut perang bersama Nabi. Kita belum pernah mengalirkan air mata darah. Kita belum pernah mengalirkan darah dari tubuh kita. Sahabat-sahabat yang dicaci maki itu, darah mereka sudah mengalir. Darah mereka sudah membasahi bumi-bumi yang ditakdirkan oleh Allah, tempat untuk berjuang di jalan Allah, di medan Badar, di medan Uhud, di medan Tabuk, di medan Khandaq, dan medan jihad yang lainnya. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang perbandingan Muawiyah yang paling banyak dikritik oleh orang dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, maka Imam Malik mengatakan debu kuda perangnya Muawiyah bersama dengan Nabi itu lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah yang adil. Tidak ada satu buku yang menulis tentang sejarah Umar bin Abdul Aziz, melainkan buku itu berisi tentang pujian, sanjungan, pemuliaan terhadap beliau. Orang-orang kafir pun memuji sejarah Umar bin Abdul Aziz. Nah, ikhwafillah rahimanillah. Tetapi kata Imam Malik, debu kuda perangnya Muawiyah di medan perang bersama dengan Nabi itu jauh lebih mulia. Lalu bagaimana dengan tetesan darahnya dan pengorbanan yang lainnya? Maka setiap orang yang mencela dan mencaci para sahabat adalah dia malu. Bagian mana yang mereka akan mencacinya? Mencela dari segi akhlaknya. Sungguh para sahabat mereka adalah orang yang sedikit tertawa di siang hari,
Mereka rajin untuk berjuang di jalan Allah. Malam hari mereka meneteskan air mata, memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Lihat gambaran yang ditunjukkan oleh Anas bin Malik, bandingkan dengan kita yang hidup di zaman ini. Antum qaumun, kalian ini suatu kaum, fa'ajabtu alaikum, dan aku merasa heran dengan keadaan kalian itu. Tarawna dzanban saghira, melihat sebuah dosa yang kecil, ka'annahu dzubab, seperti lalat. Maksud beliau lalat yang hinggap di hidung. Ada lalat, ya kita kalau ada lalat kita cuma usir. Kita lagi ngobrol sama orang, ada lalat hinggap, diusir tapi tetap ngobrol, diusir tetap ngobrol. Kan begitu Bapak. Maksudnya Anas bin Malik, kalian itu kaum yang aneh. Kalian pandang dosa kecil itu seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, kemudian kalian usir biasa saja. Inna fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza nara dhanban wa in kana saghira fa ka'anna jabal 'azima. Kami manusia yang hidup di zaman Nabi, kalau melihat satu buah dosa yang kecil menurut kalian, di sisi kami seperti gunung yang sangat besar. Yang gunung itu sewaktu-waktu kami khawatir akan menimpa kami. Artinya, lihat para sahabat, mereka itu tidak pernah memandang dosa kecil itu hal yang remeh. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam riwayat Imam Bukhari, beliau datang sholat subuh terlambat, sudah salam. Kaum muslimin bersama Nabi sudah salam ke kanan ke kiri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata di hadapan sebagian temannya, wahai jiwa, bagaimana bila engkau nanti berdiri di hadapan Rabbmu yang malaikat saja tidak bisa mengangkat kepalanya? Ini adalah hukuman bagimu. Yakni Umar menghukum dirinya dengan cara berpuasa 3 hari, supaya jiwa itu tidak terus-menerus terlenakan dengan dunia. Yakni Umar mengatakan, ini ada sebabnya ini. Kenapa saya sampai terlambat sholat subuh? Ini pasti ada dosa, ada maksiat. Penyebab dosa dan maksiat bisa jadi adalah perkara-perkara yang mengenyangkan perutnya. Maka ia pun mempuasakan dirinya 3 hari, supaya dia tidak lagi diganggu dengan hawa nafsunya terlambat sholat subuh. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Bandingkan dengan kita pada hari ini Bapak. Adakah kita ketika kita ini terlambat sholat subuh, kesiangan, kemudian kita menghukum diri kita dengan puasa? Mungkin tidak. Bahkan kita mungkin meninggalkan puasa, membayarnya pun ditunda-tunda. Entar saja. Sahabat Nabi, sisi mana yang akan kita cela? Tidak ada. Tentang akhlak, lihatlah Hamdalah, dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam keadaan menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Madza tabki ya Hamdalah, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar." Ketika Abu Bakar mengatakan, "Kenapa engkau menangis wahai Hamdalah, wahai Abu Bakar?" Hamdalah sudah munafik. Nafaqa Hamdalah, sudah jadi munafik orang Hamdalah ini. Dikatakan oleh Abu Bakar, "Fama tabika, kenapa engkau berkata seperti itu?" Qala Hamdalah, "Idza kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru lana anil jannati wan nar, fa ka'anni ra'aitul jannata wan nara baina aydina." Kalau aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita tentang surga, tentang neraka, maksudnya cerita tentang hukum-hukum Allah yang bisa mengingatkan tentang surga, mengingatkan tentang neraka. Maka aku melihat seolah-olah neraka dan surga itu ada di hadapan kita. Maksudnya tumbuh semangat ini, tumbuh keimanan ini, tumbuh semangat untuk memperjuangkan Islam. Falamma raja'tu wa laqaitu ahli, ketika aku pulang dari majelisnya Nabi, bertemu dengan keluargaku, bermain-main dengan anakku, bersendagurau dengan istriku, ia mengatakan, "Faka'anni nasitu bima dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jannati wan nar." Seketika itu juga aku lupa tentang surga dan neraka. Ya kan begitu memang Bapak. Kita jangankan Alhamdulillah kita begitu. Apalagi kita yang jauh dari Nabi, maksudnya demikian. Kita mungkin di majelis saja sudah lupa dengan surga dan neraka. Ini Hamdalah menceritakan hal itu dia kepada Abu Bakar, lalu berkata, "Abu Bakar ini munafik.
di samping Nabi, seolah-olah kita ini ingat surga, ingat neraka. Ketika kita tidak di sisi Nabi, bertemu dengan istri dan anak-anak kita, kita lupa dengan surga dan neraka ini. Bukankah ini munafik wahai Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq mendengar ucapan Handalah, apakah beliau berkomentar? Tidak keluar komentar terhadap Handalah sedikit pun. Dia mengomentari dirinya dengan berkata, aku kalau begitu sama denganmu. Maka Abu Bakar pun menangis seperti Handalah menangis. Lalu ia mengatakan, demi Allah, ini tidak akan kita usap air mata ini sampai kita bertemu dengan Nabi. Mereka bertemu dengan Nabi, menceritakan ini kepada Nabi SAW. Akhlaknya para sahabat, apakah ada di antara kita yang seperti ini? Lalu sisi yang mana kelembutan Abu Bakar As-Siddiq yang seperti ini, yang sangat lembut hatinya, mendengar nasihat atau ucapannya Handalah saja ia ikut menangis. Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika Nabi SAW dalam kondisi sakit, ini sudah diterangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kulli Abi Bakrin ayyakuma wa ya umman nas, atau kama qala alaihi salatu wasallam, katakan kepada Abu Bakar, berdiri dan imami manusia, berdiri dan imami manusia. Kata Aisyah, jangan ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, karena Abu Bakar itu lelaki yang cengeng. Maksudnya gampang menangis. Abu Bakar itu kalau baca Al-Quran dapat satu ayat, innalil muttaqina mafaza, nangisnya lebih panjang daripada bacaannya. Artinya dia hatinya sangat lembut. Setiap mendengar bacaan Al-Quran dia meneteskan air mata. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dua orang sahabat, Abu Bakar, Umar, belum lagi Utsman ibn Affan. Kelembutan hatinya membuat malaikat merasa sungkan. Belum lagi Ali ibn Abi Thalib, semangatnya untuk mencium baunya surga tidak menghalangi usianya yang masih muda untuk pergi ke medan jihad. Di medan Badar dia berperang pada usia masih sangat muda. Dalam satu riwayat 16 tahun, riwayat yang lainnya 17 tahun. Keberanian Ali bin Abi Thalib tidak ada orang yang mereka ini mau mengerti tentang Islam, tidak ada orang yang meragukannya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Nabi SAW menyebutkan, la tasubbu ashabi. Bila kamu sudah tahu tentang kondisi sahabatku, jangan celah sahabatku. La tasubbu ashabi. Jangan celah sahabat-sahabatku. Nabi tidak mengatakan la tasubbu as-sahaba dengan kalimat alif lam, tapi ia mengatakan ashabi. Ini menunjukkan makna setiap yang pernah bertemu denganku, beriman denganku, mati dalam keadaan tetap beriman dengan apa yang aku bawa, jangan kamu celah mereka. Asy-Syatibi menyebutkan makna la tasubbu ashabi, yani maknanya la tatakallamu wa in kana qalilan syai'an ma jaa'a fi ahwali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kamu berkata sedikit aja hal-hal yang menurut manusia itu jelek ada pada diri para sahabat. Enggak perlu kita berbicara. La ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka kaum yang telah berlalu, bagi mereka apa yang telah mereka amalkan, dan bagi kalian apa yang kalian amalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka amalkan. Bapak, nanti kalau kita masuk ke dalam kubur kita, pertanyaannya itu siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ketika dibangkitkan di yaumil qiyamah, pertanyaannya tentang hisab. Salat kita dihisab, puasa kita dihisab, zakat kita dihisab atau sedekah kita. Lisan kita berbicara dihisab oleh Allah Ta'ala. Semua ini dihisab. Tidak ada satupun pertanyaan tentang gimana menurutmu tentang Muawiyah, gimana menurutmu tentang Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Tidak ada satu pertanyaan pun. Maka kalau begitu, untuk apa kita membicarakan kondisi mereka dari sisi kekurangannya? Tidak ada manfaatnya. Membicarakan kekurangan mereka hanya akan menambah beratnya hisab kita di yaumil qiyamah. Tidakkah Allah mengatakan, tidakkah Anda mendengar bahwasanya Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz yang keluar dari perkataan seseorang melainkan ada malaikat yang mengawasi. Berarti enggak manfaat kalau kita menceritakan kejelekan para sahabat. Yang bisa jadi mereka adalah suatu kaum yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini yang pasti, karena Allah sudah mengatakan dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an.
Allah redha kepada mereka dan mereka telah redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan faedah fillah rahimakumullah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan al-qatil wal maqtul. Inna Allah yatabassamu ra'a rajulan qatilu maqtulin wa kilahuma fil jannah atau kama qala alaihi salatu wasallam. Seketika Nabi itu duduk di masjid, begini cara duduk beliau itu, bersandar ketika itu di tiang masjid, lalu dada beliau dibuka. Bajunya itu dibuka, kelihatan dadanya, lalu bersandar. Itu bukan tidak sopan ya kan ya? Jelas tidak mungkin Nabi tidak sopan. Maka kita penting ini memperhatikan. Kadang-kadang Nabi begitu, dia duduk bersandar, dibuka dadanya sampai terlihat putih warna dadanya itu. Tiba-tiba Nabi tersenyum sendiri, beliau tersenyum. Sahabat-sahabat melihat, Anas bin Malik pun melihat, Abdullah bin Mas'ud melihat. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum? Ternyata Nabi SAW mengatakan yang tadi itu, Allah tersenyum melihat seorang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk ke dalam surga, bukan neraka. Kalau di hadis yang lainnya, al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya di dalam neraka. Ini lain. Ini adalah orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya di surga. Ibnu Mas'ud kaget. Kok ada orang membunuh masuk surga? Maka Nabi SAW itu menceritakan, yang dibunuh seorang muslim oleh seseorang yang sebelumnya dia itu kafir di medan jihad, maka orang yang mati di medan jihad itu masuk surga. Allah kemudian memberi hidayah kepada orang yang membunuh itu masuk Islam. Kemudian dia mati dalam keadaan beragama Islam, maka kemudian dia pun masuk surga. Ini bukti bahwasanya perbuatan dosa selain syirik Allah menghendaki mengampuninya. Jika Allah menghendaki sudah mengampuninya, tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Itu bukti bahwasanya Allah itu luas rahmatnya, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu. Bisa jadi seseorang itu sudah diampuni oleh Allah kalau dia muslim ya. Dia sudah diampuni oleh Allah, lalu kita bicarakan aibnya, kita malu membicarakan aib orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang membicarakan aibnya itu belum tentu dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi jiwaku yang berada di tangannya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ini berada pada tangannya. Maka Nabi mengatakan, kalau sekiranya seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai infak salah seorang di antara mereka walaupun satu mud. Bahkan dalam riwayat yang lainnya setengah mudnya. Itu dari amalan yang kata para ulama, ini ditinjau dari amalan yang menurut sebagian orang amal yang paling gampang, amal yang paling ringan, berinfak, bersedekah, enggak mengeluarkan tenaga sama sekali. Sebutir kurma aja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sebutir kurma, separuh butir kurma saja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu, kuah dari masakan yang dimasak oleh seorang wanita, kuahnya diberikan kepada saudaranya, itu sudah menjadi infak yang bisa membebaskannya dari api neraka. Ibadah yang paling ringan, yang semua orang insya Allah bisa melakukannya, insya Allah. Tapi kata Nabi SAW, kalau ada orang yang punya sekian banyak kekayaan, dia menginfakkan emas besarnya seperti gunung Uhud, bukan bukit Jabal Rumat Pak ya, bukan. Kalau Jabal Rumat itu yang kecil yang dinaiki oleh pasukan pemanahnya Nabi. Gunung Uhud itu yang di belakangnya, yang panjangnya 8 km. Bapak bayangkan, sedekah infak sebesar gunung Uhud yang panjangnya 8 km emas. Kata Nabi, itu tidak bisa menyamai infaknya sahabat yang jumlahnya cuma 1 mud. Jangankan 1 mud, setengah mudnya saja tidak bisa. Ternyata Imam Malik menyebutkan rahasianya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi menyebutkan, man da'a ila khairin atau man dalla ala khairin
barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Barang siapa menunjukkan satu buah kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya. Saudaraku kaum muslimin, kita bisa sholat meniru sholatnya Nabi, insya Allah tidak mungkin kecuali dari jalan sahabat. Sahabat melihat Nabi mengerjakan wudhu begini, diriwayatkan dari Nabi seperti ini, lalu kita membaca dari sahabat ini bagaimana Nabi melakukannya, kita amalkan itu. Berarti sahabat lebih dahulu daripada kita, dan dia menunjukkan kita cara Nabi begini, cara Nabi berbuat ini, cara Nabi seperti itu. Sahabat dapat pahala. Semua orang yang pernah membaca riwayat dari para sahabat ini dan mengamalkannya, dia dapat pahala. Pahala semua orang yang dimiliki oleh mereka itu dimiliki oleh sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Lalu bagian mana yang kita sangat menandingi sahabat? Nggak ada. Jadi sepakat para ulama, orang-orang yang mencela para sahabat, mencaci para sahabat, mayyatanaqasu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw yatakallama syai'an minhum kafara. Siapa yang dia mencari-cari kekurangan sahabat, walaupun sedikit saja dia mencelanya, maka Ahlussunnah sepakat mereka itu kafir, dihukumi keluar dari Islam. Alasan atau dalil yang mendasari tentang kafirnya mereka firman Allah Subhanahu wa taala, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian terhadap Allah, terhadap Rasulnya Allah, apakah kalian terhadap Allah, ayat-ayatnya Allah dan Rasulnya Allah, kalian berani menjadikannya sebagai bahan olok-olokan? Tidak ada alasan bagi kalian telah kafir setelah kalian beriman. Tidak ada alasan bagi kalian, tidak diterima alasan kalian. Kalian sudah menjadi kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Asbabun nuzul ayat ini di saat ada sekelompok orang yang mencela sahabat Nabi. Sahabat-sahabat yang biasa menghafal Al-Quran disebut dengan ashabu. Ada yang ingat ikhwan? Pembaca dan menghafal Quran di emper masjidnya Nabi, apa namanya? Ashabus Suffah. Orang-orangnya yang ada ketika itu perutnya agak gemuk, agak maju. Ya bahasa kita apa namanya? Buncit perutnya. Maka orang-orang munafik, orang-orang yang hatinya ada kemunafikan, ketika itu dia berkata, kita tidak pernah melihat orang yang perutnya paling buncit kecuali mereka itu. Maksudnya adalah ashabus suffah. Mendengar ucapannya orang munafik yang seperti ini, salah seorang sahabat Nabi datang berlari sembari berkata, demi Allah akan aku sampaikan ini kepada Nabi. Maka ia pun menyampaikan kepada Nabi. Nabi diam, lalu turun ayat ini yang menegaskan mencela sahabat Nabi ini itu menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, maka hukumnya kafir. La ta'tadiru, tidak ada udzur bagimu, kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah menjadi kafir setelah kamu beriman. Lihat tegas ayat ini. Maka ya kafilah rahimanillah, tidak salah kalau para ulama mengatakan siapa saja yang mencela sahabat itu kafir hukumnya. Bukan golongan Islam lagi. Kalau seandainya kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalimat umatku inilah umat yang menerima dakwahnya Nabi, berarti mereka masih muslim. Mereka masih muslim. Kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu golongan saja. yakni mereka masuk neraka karena perbuatan dosa mereka, penyimpangan mereka dari Islam, bukan kekal dalam neraka. Imam Adz-Dzahabi mengatakan war-Rafidiyyu, golongan yang suka mencela sahabat itu namanya Rafidhah. Mereka bukan termasuk 73 ini. Berarti mereka sudah kafir, keluar dari golongan itu. Sebagian ulama sampai menghukumi demikian orang yang mencela para sahabat. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah.
Sebagian ulama lagi menjelaskan, ya mereka masuk dalam 73, tetapi mereka masuk dalam yang kekal dalam neraka. Karena yang Nabi sebutkan 73 ini ada yang memaknakan mereka mereka adalah golongan yang memecah belah Islam ini sampai kepada 73 golongan ini, dan mereka itu termasuk yang keluar dari Islam, cuma disebut sebagai ummatun dakwiyah, umat yang didakwai tapi tidak mau menerima dakwah Nabi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Maka saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita sadari, kita hidup di zaman fitnah. Semakin jauh zaman kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin banyak musuh-musuh Islam ingin menjauhkan kaum muslimin dari agama Islam. Berbagai macam upaya mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama Islam ini. Sehingga salah satu jalan yang paling efektif menjauhkan kaum muslimin dari Islam, menjauhkan mata rantai yang menyambungkan kepada Islam. Memutuskan mata rantai yang menyambungkan kaum muslimin kepada Nabi. Salah satu mata rantainya adalah sahabat. Mata rantai yang paling dekat dengan Nabi adalah sahabat. Kalau sahabatnya sudah dicela, maka Islam ini Anda akan jumpai dilakukan semau mereka sendiri. Ya seperti zaman kita, Bapak. Zaman kita ini zaman fitnah. Orang berislam dengan menurut mereka. Kalau diberitahu ini sahabat berkata demikian, ini sahabat meriwayatkan demikian, kata mereka, siapa sahabat? Hum rijal wa nahnu rijal. Kata mereka, sahabat itu manusia, saya juga manusia. Kami juga manusia. Memangnya ada apa? Sampai begitu, Bapak. Di antara manusia sampai ada yang demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sebagai penutup, dulu ketika Ibnu Abbas dengan sahabat Zaid berselisih. Zaid adalah ulamanya sahabat, Ibnu Abbas adalah ulamanya para sahabat, berselisih tentang masalah warisan. Siapa sajakah yang berhak mendapatkannya? Kemudian salah seorang yang diperselisihkan, yakni apakah dapat warisan atau tidak, yakni kakek 3 ke atas dari jalur ibu, mungkinkah mendapatkan warisan? Salah seorang di antara mereka mengatakan tidak. Salah seorang yang lainnya mengatakan dapat. Akhirnya mereka sampai berkata, kalau begitu kita mubahalah saja, supaya kita tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi tidak demikian ternyata. Salah seorang dari mereka menolak, lalu mengambilkan kuda, lalu kemudian membiarkan salah seorang di antara mereka, ini Zaid bin Sabit, karena Ibnu Abbas lebih muda, naik ke atasnya. Tapi dalam riwayat yang lainnya disebutkan Ibnu Abbas yang naik karena keilmuannya lebih tinggi darinya. Kemudian dia berkata, inilah cara kami memuliakan ulama-ulama kami. Tidak ada satupun di antara mereka yang saling mencela. Wah, Zaid itu begini, Ibnu Abbas itu begini. Tidak ada yang begitu. Abdurrahman bin Auf bersama dengan Utsman bin Affan menjadi kandidat untuk khalifah atas wasiat sebagian besar para sahabat yang ada. Abdurrahman datang ke orang-orang Ansor, dari pintu ke pintu bertamu. Tidak ada satupun yang ketika itu berbicara yang pantas saja jadi pemimpin kamu. Tidak ada. Semua menyebut Utsman. Padahal Abdurrahman bin Auf datang bukan dalam rangka untuk diangkat, disetujui jadi pemimpin. Tidak. Dia cuma datang, kebiasaan beliau datang ke rumah-rumah orang Ansor itu, kadang memberi sedekah, kadang mereka yakni datang saja ingin tahu wajah sahabat-sahabat Nabi. Karena dalam riwayat Muhammad, Abdurrahman mengatakan, memandang wajah sahabat Nabi itu mengingatkan tentang Nabi. Memandang sahabat Nabi itu mendatangkan ketenangan. Karena dia ingin mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Setiap orang yang dijumpainya tidak ada yang membicarakan Abdurrahman, semua membicarakan Utsman, dan itu kebaikannya. Kata Abdurrahman, aku baru mengetahui bahwa Allah memilih Utsman untuk memimpin umat ini. Artinya jiwa orang-orang yang ada ketika itu semua menerima keadaannya Utsman. Nah, kalau di belakangan ini atau orang belakangan ini tiba-tiba mengkritik Utsman sambil berkata Utsman nepotisme, Utsman begini begitu, Allahu Akbar. Siapa mereka ini? Apa yang sudah mereka perbuat? Apakah mereka seperti Utsman? Sudah mengumpulkan 300 onta penuh dengan isinya, kemudian dia berkata ini untuk Allah dan Rasulnya. Apakah mereka seperti Utsman
yang membaca Al-Quran membiarkan orang datang yang ingin menyakitinya dan mendoliminya lalu membunuhnya dalam keadaan dia membaca Al-Quran? Apakah dia seperti Utsman? Tentu tidak. Renungkanlah wahai saudara kaum muslimin, tidak ada toleransi kepada orang yang mencela sahabat. Hakikat pencela sahabat, mereka pencela agama Islam. Tidak ada toleransi sedikit kepada mereka. Tidak ada kelembutan kepada mereka. Tidak pantas kita berlemah lembut kepada orang yang menyakiti hati para sahabat. Dan tidak pantas kita kita bersaudara, berteman, bertetangga, lalu bersikap santai saja, enak saja, enjoy saja kepada orang yang mencela para sahabat, karena mereka ini racun yang berjalan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.